Selamat pagi dan selamat datang. Putus-putus Bunda Siska. Jika penguatan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh LPD Universitas Islam Lamongan. Iya, putus-putus loh, Bu. Oh, gitu, Bu. Putus-putus, Bu. Nggih, Bu, jaringannya niki. Ini niku ora disowak, Bu. Yang penting ini kan maksudnya bisa menangkap ini ya, Bu. Kalau saya berbicara apa bisa ditangkap kan? Kok masih putus-putus? Ya bisa ditangkap, Bu, tapi kan masih putus-putus. Oh, nggih. Maaf, Bu Siska, putus-putus, Bu Siska. Belum bisa lancar. Maaf, Bu Siska. Kayak Kok sering keluar sendiri ya? Maksudnya hilang dari peredaran terus masuk lagi sendiri juga. Takutnya nanti acara dimulai terus tiba-tiba saya hilang. Hilang dari peredaran ya. Jangan hilang, Bu. Hilang kemana? Iya, Bu. Kalau lempar-lempar ini ya gara-gara sinyalnya ini loh, Bu. Hilang kemana? Ya. Jadi saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang pada ibu-ibu peserta diskon penguatan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Lamongan, dan juga saya ucapkan selamat datang, selamat pagi juga kepada para ibu-ibu pengajar nggih. Wah, ini kok berhenti lagi ini sinyalnya, Masya Allah. Apa sih? Bu Binar mana ya? Bu Binar, Bu Eli, Bu Novita. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Halo Bu Binar. Halo. Oh iya Bu. Bu Binar, Bu Eli, Bu Novita ini mau diisi apa dulu Ibu? Kita lanjut. Soalnya ini sambil menunggu Pak Kepala Dinasnya datang untuk memberikan materi. Mungkin pengajar bisa sambil mengisi atau ini memberikan evaluasi atau masukan saran untuk kegiatan IST yang akan datang ini. Terus kok masuk nang kita? Sekarang kok Bu? Bu Nani.
Ibu-ibu silakan yang videonya belum dinyalakan ya. Di sini ada Bu Nani, Bu Lianita. Terus kemudian di sini ada siapa lagi yang belum dinyalakan videonya? Silakan dinyalakan, tapi untuk audionya silakan di-mute ya. Audio. Bano. Irma. Ayo main. Sudah mengantuk. Dolastri. Selamat bergabung. Bu Kaima, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Apa kabar? Alhamdulillah. Belum mulai gini ki? Belum. Aku masih baru masuk. Bu Kaima, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Nur Hayatin. Pripun kabare, Bu? Alhamdulillah, sehat. Meskipun susah untuk mengerjakan, Bu ya. Sami, kepala teko-teko. Sedek tuwek. Bu, Ibu, halo. Bu Siska, saya menyimak dua, Bu. Sebab di laptop itu enggak, Bu. Jadi di laptop sama di HP. Halo. Gimana, Bu? Boleh ya? Halo. Hai. Bu, kalau saya bilang diklat penguatan kepala sekolah Unisla, jawabannya bisa. Lulus 100%. Bisa lulus 100%. Semua dibuka. Bisa lulus 100%. Bisa lulus 100%. Harapannya kan memang lulus 100%. Gitu ya. Susah juga, Bu. Dengan susah kita susah, semua susah, gitu ya. Semua susah. Kalau saya bilang diklat penguatan kepala sekolah Unisla, jawabannya bisa. Lulus 100%. Dikepalkan, Bu ya. Tangannya dikepalkan sambil teriak, bisa lulus 100%. Nah, gitu. Kita coba ya. Bu Siska bisa direkam nanti, Bu, ya, yel-yelnya. Halo. Oke, baik. Coba test drive. Nah, siap ya? Siap, Pak. Oke. Diklat penguatan kepala sekolah Unisla. Bisa. Lulus 100%. Bu. Jawabannya bisa. Lulus 100%, gitu ya? Nggih, Pak, nggih. Lulus 100%. Siap. Ini nanti direkam, Bu, ya. Direkam biar nanti ada dokumennya. Yel-yelnya. Nah, oke, kita ulangi lagi. Kita coba. Diklat penguatan kepala sekolah Unisla. Lulus Tepuk tangan untuk kita semua, Bu. Tepuk tangan
tangan untuk kita semua luar biasa. Satu lagi Bu, ya satu lagi. Saya nah, kalau saya bilang Unisla, jawabannya adalah solusi masa depan. Bisa Bu? Ulangi Pak. Ulangi ya. Oke. Solusi. Kalau saya bilang Unisla, jawabannya adalah Solusi masa depan. solasi loh Bu, kalau solasi bukan solusi. Solusi. Ya. Solusi masa depan. Coba Bu ya. Siap. Halo. Saya coba Unisla. Solusi masa depan. Kurang kompak Bu. Sekali lagi Bu. Solusi masa depan. Oke, sekali lagi ya. Unisla. Solusi masa depan. Tepuk tangan untuk jenengan semuanya. Iya. Berarti kita sudah punya 2 yel ya. Sudah punya 2 yel. Yang pertama tadi diklat penguatan kepala sekolah. Jawabannya Bisa. 100%. oke. Dan yang kedua Unisla. Solusi Masa depan. Oke, kita tes dua-duanya sekarang. Kita tes dua-duanya. Siap, Bu? Ya. Oke. Sambil tangannya dikepalkan, Bu. Ya, sambil tangannya dikepalkan. Siap. Bu Siska, tolong direkam ya, Bu Siska. Biar nanti ada dokumennya. Oke. Diklat penguatan kepala sekolah. Bisa. Lulus 100%. Unisla. Solusi masa depan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mungkin ada yang punya nyanyi-nyanyian sederhana, monggo kita floorkan bareng-bareng, kita nyanyi bareng-bareng. Pak Norman mungkin punya, Pak Norman, halo Pak Norman. Pak Norman ini kalau disuruh nyanyi seneng Bu. Halo Pak Norman. Pak Norman. Pak Norman. Bareng-bareng Bu. Kita panggil bareng-bareng biar keluar orangnya. Iya. Norman. Keluar. Pak Nurman, muncullah. Mana suaranya kelas A ini? Mana suaranya kelas A? Ini. Yel-yelnya kelas A apa ini? Yel-yelnya kelas A ini? Oh, yel kelas belum ada, Pak Norman. Ya adanya kelas A toh. Kelas A. Nggak ada yel-yel, nggak ada yel-yel. Belum punya kelas A. Waduh, Sudah punya. sudah 1 minggu belum ini. Yel-yelnya jadi 1 ini, Pak. Oh, jadi 1 ya? Kelas A, kelas B, kelas C. Diklat penguatan kepala sekolah bisa lulus 100%. Oh. Diklat penguatan kepala sekolah bisa. Alhamdulillah. Tambahan ya Saruangan niki ono. Ngono lho, Pak. Iki ono. Saruangan. Gimana ibu-ibu, sudah pada lelah atau masih semangat? Semangat. Ya, nanti kalau sudah lelah bilang ke Bu Siska ya, biar dikasih STMJ nanti. Gimana Pak Bib? Sudah mulai atau belum? Belum ya? Iya, sambil nunggu Pak Adiswito, Pak. Oh gitu ya. Apakah ibu-ibu ada kendala dalam ada ya, banyak atau sedikit? Ada kendalanya, terutama sinyalnya itu Pak, tidak memadai. Kalau nggak ada sinyal, keluar rumah saja di depan lapangan, ya di lapangan, tengah-tengah lapangan. Kalau. Sudah lek wis mojok rene wis gak ketok. Ya, nggak apa-apa. Pasti ada kendala, Ibu.
mau bersenang-senang ada kendalanya dulu. Ya bersusah-susah dahulu kata jenengan itu ya. Romai Rama. Iya. Mairama. Lagunya Romai Rama itu. Iya, berakit-rakit. Rakit ke hulu. Rakit ke hulu. Nah, itu Pak Habib. Pak Habib itu yang bisa Pak Habib itu yang sukanya nyanyi itu. Sakit dahulu. Terlalu. Pak Habib itu yang suka nyanyi, Bu. Nyata mau dia ke sekolah. Lembaga ini. Iso. Ketoaken. Banyak yang belum masuk ya, Bu. Oh, galeri piye. Kelas apa ini, Pak Habib? Semuanya tak ini? Ini campur, Pak. ABC. Untuk ABC materi ya. kebijakan kementerian, materinya jadi satu. Oh, ya. Sudah masuk semuanya tak ini? Jumlahnya 56 itu. Belum masuk semuanya ya? Belum masuk Zoom semuanya? Kalau 56 sudah semua, Pak. Sudah semuanya ya? 56 sudah semua peserta. Ya saya cari wajahnya Pak Habib berada di mana ini ya? Loh, Pak, sama yang ganteng dewe. Nah, ya. Teringat yang tangan diputar-putar, Pak Norman. Ya. Ah? Ya nanti ketua kelas itu yang beri ya ketua kelasnya aja. Pak Norman sudah sarapan? Sudah Bu, sudah Pak. Ini di kampus. Pak Habib masih di OTW ini ya, OTW Iya, dari apa kecantol di Mantap Pak Habib ini ya. Ini di depannya es tebu, Pak. Es tebu Mantap dengan KUA. Ya Bu, itu sukanya ke sana Bu itu. Cari sinyal saya, Bu, minggir. Barat, Pak. Ada di barat. Ada ya rumahnya Mantap, Bu. Oh iya, Mantap. Mantap. Bu Riana. Bu Nani. Bu Riana, Bu Nani. Oh, Bu Nani di Mantap. Bu Mutiana. Iya, Pak. Ya. Posisinya di dalam mobil Pak Habib ya. Monggo, Pak. Di Korwil. Ibu-ibu ada yang punya perawan tak Pak Habib itu belum ada yang di Lamongan. Belum ada yang di Lamongan. Sudah sampai Pak perawannya. Bahaya Pak Norman. Wah, promo terus Pak Norman nih. Ya. Hati Bu, pesan saya ingat. Ingat Bu, pesan saya Bu. Mana Bu Siska? Bu Siska mana Bu Siska ini? Oh, enggak ada ini. Ada Pak. Pengajarnya sudah masuk semuanya ini. Sudah ada Bu Dinar dari saya. Kontrol Halo, Ketua Kelas A. Bu Reni. Bu Reni di mana Bu Reni nih? Masih mandi. Kasih Bu Reni. kopi, Pak. Hadir.
Sing ngudek kopi. Waduh, saya ngudek kopi. Kelas B siapa? Kelas B. Bu Herma, Pak. Bu Herma. Bu Irma. Bu Herma. Kelas C siapa? Kelas C ini. Bu Nuri Hidayah. Bu Nuri Hidayah. Sudah berapa hari ibu-ibu diklatnya? 6 hari ini, Pak. 6 hari, baru 6 hari ya? Iya, berarti kurang berapa hari? Masih buahnya, 3 minggu, Pak. Ya, anggap saja umroh, Bu. Kalau lama yo haji, Pak. Anggap saja umroh 24 hari, Bu. Kata wong. Terus kecut loh padahal. Goyang digoyang goyang. Ya Bu, siapa itu? Ayo. Digoyang, digoyang. Yel itu aja. Ya, itu aja. Terpinggul digoyang. Ayo dimulai 1, 2, 3. Yang Pinggul digoyang goyang. Tar diputar-putar. Diputar-putar. Tangan diputar-putar. Marsnya TK saja, Mars TK. Apa Bu? Pendidik. Kami para pendidik makanan bersatu menjuragan pendidik dan ayo membina menuju Indonesia maju. Dengan tulus ikhlas bersatu membau Halo si bagus. Please ask the host to give you. Para pendidik taman kanak-kanak bersatu mencurahkan tenaga mandiri dan Saya minum MC. Pak Nurman. Habib, saya minum STMJ. Bagi Pak. Ayo menuju Indonesia. Semangat tulus ikhlas kerja bersama bau membau iya dan suka
Anda jujur tepat. Pak Nurman STMJ di sini. STMJ. Dan yang Pelanggaran. bangsa yang Ayo, bekerja, ayo Indonesia Aku sebut ini ya. Sumatera dia kan bisa indah hadir ya. Ya. Ketik. Aman Bu juga. Aman. ini jam 10 paling benar sama Bu Nis. Seperti belah manusia bangsa. Ayo bekerja, ayo membina menuju Indonesia bahagia. Dengan manusia semangat bersatu bersama-sama berkembang membangun seikatan sekarang. Boleh nggak pacar mana ya Pak? Kalau pisang. Udah sarang input, sister. Sehat untuk bangsa yang apa? Kon siapa? Nak sekolahan kabeh. Nak sekolahan kabeh. Nak sekolahan kabeh. Nang bapak. Aku mau kan ikut wancine sapa kayak ngono. Nama Bu. Bunda dimut ya, dimut. Bunda dimut. Nak kono kabeh. Niati dimut. Apa sih mulai? Niati dimut saja. Dia nggak dengar. Dimut. Niati dimut. Dirijen apa sing ikut ta? Nang iku apa? Ya. Dimut Jati, mikrofonnya tolong dimut. Siapa sih mau jadi pemuriannya? Dan sana Wiyara iso blas dirijen di sini-sini. Ah, ngulang masih gurune kok ya iso. Iya Pak Awit mau jadi kayak apa yang mau memperhatikan ini kue kok bisa gitu. Jangan bilang guru boknya apa? Nama apa? Wah, mari belum rata ora dirijen apik Mbak Khalif ngono lho. Nek kok nang TK ngono. Masih ya sakuran bocah sanawi arek 11 kayak kebar. Nah, kabeh tak nang nggih. Nanti nang sekolahan kabeh. Yuk Pak, diskusi Pak. Nah, mau tak jalan, mau ora tak serana Pak Tukang teman. Ayo siap lho. Dhuwur golek nang dhuwur. Njero lemari sing kidul. Bingung gawe grid lho. Enggak paham aku sih anu. Sing kidul. Jam berapa ya? Nang mbek tamu kan mbek anak meja najibi kabeh. Gak apa nih? Koncine. Ya kuwabe sak kon nyung ra kanggo jare aku mau tak buka kono kabeh. Lemari sing kidul. Heeh. Ya. Mau minta takok to waya sapa bukit bengi tapi ki mau kan ujian sekolahan jarene wis sarapan mosok amen durung lungang. Tapi gede ra kondo ning prayung ki rencanane ngono praketek. Miyati, Bu Miyati. Halo. Oh iya. Dulu Bu Miyati. Iya, makasih.
Sehat paling ini terus. Tahan tahan. Teko-teko. Nek tes molor iki. Tes awal iki tes. Halo, cek Bu Siska. Kak. Halo, Bu Siska. Nggih, Bu. Cek Bu Siska. Yanti nggih, Bu. Gini, ya, ini tadi saya dapat kabar ya dari Pak dinas kalau Pak Kadin masih ada acara. Jadi ini peserta diarahkan untuk masuk ke kelas masing-masing saja. Ya, langsung masuk ke orientasi yang kegiatan yang selanjutnya dulu. Ya, jadi nanti setelah itu nanti saya juga menunggu kabar dari Pak Kadin, nanti luangnya beliau jam berapa, nanti kita agendakan lagi untuk materi yang kebijakan itu. Gitu ya, Bu. Jadi diarahkan saja peserta untuk masuk ke Zoom kelas masing-masing. Maten. Ya. Nanti untuk jadwal selanjutnya, jadi langsung ini ya? Keluar Zoom berarti? Ya, langsung ke kelas masing-masing ya, Bu. Zoom kelas masing-masing. Ya. Mohon maaf Ibu-Ibu, karena ini Pak Kepala Dinasnya masih ada acara, seharusnya kita kan mulai jam 9. Jam 9 katanya setengah 10, tapi setengah 10 belum ada kabar. Jadi untuk yang kebijakan ini kita skip dulu ya, Bu-Ibu. Dan silakan untuk kelas A dan kelas B bisa meninggalkan Zoom dan masuk ke kelas masing-masing ya. Untuk kelas C tetap di sini, di Zoom ini. Kecuali kelas C ya, Bu Siska ya? Iya, kecuali kelas C. Silakan untuk kelas A dan B bisa live dari Zoom ini, dan untuk kelas C tetap berada di sini. Ya, baik Bu, kelas C tetap ya. Oke, kelas C tetap Bu. Pak Ulul dan Pak Agus segera di-share untuk Zoom Zoom-nya kelasnya. sudah saya share ya di grup kelas A ya, silakan untuk yang kelas B mungkin bisa live dari Zoom ini. Sekarang kita akan segera itu apa namanya di pengajar kelas A sama kelas B. Dan kelas B udah keluar. Udah diinformasikan. Maaf ya, Ibu.
Mikro kan? Oh, kelas. Keluar masuk ya, keluar ke kelas masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dinyalakan videonya ini untuk Bunani belum dinyalakan, mau dinyalakan dahulu. Halo Bu Nani. Pak Agri, nyalakan pin, nyalakan suci. Yo, nyala. Sudah Bu Nani. Sudah. Nyala ya. Nyalakan jadi wis ta ya nyala to ngene. Nanti semakin itu. Kan ono nani lho. Nggih, memang nani ada dua kok, nggih. Ada dua. Bu Nani kan sudah nyala. Bu Nani 1. Ya, Bu Nani. Nani 2. Saya Bu Nani 2. Bu Nani 2 berarti yang nomor 2 yang muda. Nomor 1 berarti Bu Nani yang tua ya? Ya. Berarti Bu Nani tok. Sudah bingung. Umur sudah setengah abad, lebih 2 tahun. 52. Bu Nani. Itu Bu Nani S. Nah, Bu Nani sekarang berarti saya Bu Nani 1. Gimana Ibu? Semangat ya hari ini ya. Semangat Bu Siska. Ada yang belum ini ya, ada yang belum ikutan masuk ke Zoom ya. Tadi atas nama Bu ini yang anaknya kecelakaan itu dimasukin ya. Iya, Bu Lianita. Lianita. Izin tadi Bu sudah.
Yes. Jadi yang belum hadir, Bu Aris Kamsini ada. Bu Eka Putri ada. Bu Endang ada. Bu Idayati. Belum ada ya? Ika? Ada, Bu. Bidayati ada, Bu. Oh, Ibu Idayati ada. Wow, Bu. Bu Ita ada. Ibu Lianita nggak ada. Ibu Muriana. Oh, ada Bu Muriana. Bu Nani Sumarni ada. Bu Nani saja ada. Bu Nikmati Solihah ada. Bu Nurul ada. Bu Ririn. Juliati ada. Bu Yuyun. SMP kita. Jadi kurang Ibu Lianita ya? Nggih. Tapi niki lho. Sampun SMP. Kamu kebijakan sih. Ngoten nggih. Nggih, kelas kebijakan. Berarti dicampur. Nggih. Jadi langsung saja kita mulai ya, Bu. Karena tadi yang kebijakan tadi terkait dengan dinas dan beliaunya masih ada kegiatan juga, jadi kita skip. Itu saja kita akan membuku pengajarnya. Nah, putus-putus sebelum kita mulai dari ini, suaranya. Kalau baiknya kita berdoa. Suaranya kurang jelas, Bu. Ya. Suaranya putus, Bunda Siska. Ya. Mari Bu, kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini. Monggo berdoa, dipersilahkan. Terima kasih. Untuk Bu Eli. Benar Bu, ini pengajarnya sudah masuk tapi videonya belum nyala ya. Minimal dewek 70. Iya. Untuk abangku lera cepetan. Halo Bu Eli. Iya ya. Yes. Kedengaran Bu? Gimana Ibu? Yang peserta dari kelas lain sudah out semua? Sudah, ini kurang satu peserta, Bu Lianita yang tadi anaknya kecelakaan itu Bu. Jadi belum ikut. Oh iya. Ini belum, ya. Nanti mungkin menyusul. Katanya tadi mau menyusul gitu. Kurang jelas Bu. Bun, putus-putus. Oh ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya Bu. Semoga jenengan tidak bosan kepada saya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat Bu Eli ya.
Semangat Bali 45. semakin cantik. Alhamdulillah. Semongko gitu ya, Bu. Semongko, semangat sampai Hongkong. Semangat sampai Kosakata baru Bu Eli. Iya. Jangan sampai bongko ya, Bu ya. Oke, Bu, di pertemuan hari ini tadi kan seharusnya di pertemuan pertama, di jam pertama itu kan menyimak kebijakan mengenai Kemendikbud yang disampaikan oleh narasumber ya. Berhubung narasumbernya tidak bisa dan masih ada rapat, jadi terpaksa untuk pengajar masuk terlebih dulu menerangkan apa itu orientasi program dari penguatan kepala sekolah, diklat penguatan kepala sekolah. Baik, saya share dulu. Bu Siska, saya belum jadi co-host, saya nggak bisa share screen ini. Bu Siska? Iya, Bu, ini masih dalam proses. Bentar, maaf. Oke. Monggo, Bu Eli. Ya. Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Saya piano putus-putus. Oke, baik. Baik, sudah? Sudah nampak, Bu? Sudah, Bu. Iya. Oke, untuk orientasi program ini waktunya hanya 1 JP, di mana per JP-nya pada diklat penguatan kepala sekolah ini 45 menit ya. Oke. Untuk langkah kegiatan ini paparan dari pengajar 30 menit, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada penguatan materi dan pengajar. Tujuan diklat penguatan kepala sekolah ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah sesuai tugas dan fungsinya dan mendorong kepala sekolah menciptakan sekolah merdeka untuk meningkatkan capaian belajar peserta didik yang bermuara pada terwujudnya student well-being. Oke, di sini ada kosakata sekolah merdeka. Apa sih yang dimaksud dengan sekolah merdeka itu? Sekolah merdeka itu bisa diartikan upaya mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu dapat secara aktif, intensif, dan kreatif dalam mengembangkan potensinya. Gitu. Kemudian di sini ada student well-being. Student well-being itu merupakan sebuah keadaan berkelanjutan, Bu, dari suasana hati, sikap positif, ketahanan diri, kepuasan dan kebahagiaan yang dimiliki oleh para siswa atau peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di sekolah gitu. Kemudian salah satu faktor yang mempengaruhi student well-being ini adalah dukungan sosial, di mana suatu kesenangan yang dirasakan sebagai perhatian, penghargaan dan pertolongan yang diterima dari orang lain. Itu bisa dari orang tuanya, keluarga, dari sekolah gitu ya. Kemudian ini desain diklat penguatan kepala sekolah bisa tatap muka atau luring, daring atau online yang sekarang kita laksanakan Ibu selama 28 hari ke depan. Tahapannya ada OJT 1, IST, OJT 2. Ada JP, kemudian kita sendiri IST ini ada 40 JP. IST ini per harinya kita melaksanakan sebesar 5 JP dalam 8 hari gitu. Per harinya 5 JP, berarti kan 8 hari, 8 dikali 5 ketemunya 40 JP. Kemudian pada kegiatan OJT 2 ini ada 21 JP. Ini nanti pelaksanaannya 11 hari, Bu, 11 hari. Terus per harinya ada 2 JP. Di IST ini 8 hari kita melaksanakan Zoom terus. Kemudian yang OJT 2 ini selama 11 hari kita hanya melaksanakan Zoom sebanyak 2 kali. Selebihnya di forum diskusi dan chat LMS.
model pembelajaran diklat penguatan kepala sekolah. Model pembelajaran sekolah yang diterapkan pada diklat penguatan kepala sekolah tahun 2020 ini adalah siklus pengembangan sekolah ORPAIR. Ini singkatannya ORPAIR, Bu. Ada observer, reflect, plan, action, evaluate, kembali ke reflect lagi. Disingkat ORPAIR ya. ORPAIR. Dimulai dari observer dulu, observasi, yaitu mulai bersama-sama untuk membangun niat. Kemudian dari observasi ke refleksi. Ada consensing, yaitu mengamati suatu objek atau tempat yang akan diteliti. Kemudian presensing ini terhubung ke sumber inspirasi dan kehendak bersama. Kemudian muncullah pengetahuan dan ide yang baru. Dari refleksi kita menuju ke plan, yaitu planning, rencana, bentuk prototipe atau plan secara bersama-sama. Dari plan kemudian ke action, yaitu berkembang bersama atau bekerja bersama saling peduli untuk mewujudkan hal baru atau hal yang ditemukan yang tadi dari observasi. Selanjutnya dari evaluasi, dari action ke evaluasi, yaitu menemukan sebuah kekuatan dan membuat komitmen untuk mencapai tujuan bersama-sama. Kemudian direfleksikan lagi, terhubung ke sumber inspirasi dan kehendak bersama. Gitu. Nah, diharapkan dari pembelajaran diklat kepala sekolah ini bisa menciptakan open mind, open heart, dan open well. Jadi pikirannya terbuka, terus hatinya terbuka, kemudian keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru lagi ada gitu ya. Nih, model pembelajaran tahap OJT 1 di pertemuan kemarin selama 5 hari. Ini kan sudah mengerjakan 4 tugas ya, Bu. Nah, pada pembelajaran kemarin itu terdapat sintak, observer, dan reflect. Dari ke-6 ini tadi. Dari ke-6 ini tadi, yang OJT 1, langkahnya adalah observer dan reflect. Itu. Bentuk penugasan pada model pembelajaran tahap OJT 1 ini berbentuk tugas-tugas. Yang pertama, kita kan sudah mempelajari bahan pembelajaran di LMS, kemudian mengidentifikasi masalah pembelajaran yang dihadapi di sekolah, dan belum terselesaikan dengan menggunakan instrumen yang telah disediakan, kemudian menyusun good practice atau praktek baik yang pernah dilakukan selama menjabat sebagai kepala sekolah. Terus kemudian diharapkan dari kegiatan observer dan reflect ini bisa membuka pikiran, membuka hati, dan membuka keinginan apa yang akan dicapai dalam mewujudkan sekolah yang baik. Nah sekarang untuk modul pembelajaran tahap IST ini menggunakan syntax plan. Tadi observer sama reflect, sekarang plan. Di mana plan ini langkah-langkahnya ada introduction, ada link, ada enforcement, awareness, dan development. Tuh, pembelajaran IST ini pada tahap ini peserta melakukan sharing masalah pembelajaran, kemudian menemukan solusi atas permasalahan tersebut dalam forum diskusi dan sharing praktek baik, Bu. Setelah sharing, kemudian peserta menyusun rencana pengembangan sekolah berdasarkan masalah pembelajaran yang menjadi prioritas untuk diselesaikan maupun dikembangkan. Nanti akan saya jelaskan pertahapan introduction, langkahnya apa, linknya apa, dan seterusnya ya, Bu. Oke, kemudian modul pembelajaran tahap OJT 2. Ini menggunakan pendekatan actual, evaluate, dan reflect. Peserta secara aktif untuk melakukan komunikasi dengan pengajar dalam menyusun laporan pengembangan sekolah dan membuat video unjuk kerja yang nantinya akan diupload di YouTube. Itu peserta. Salah satu YouTube peserta. Ini saya jelaskan kembali untuk OJT pertama. Ini kemarin tugas-tugasnya ya, Bu, secara 5 hari mengidentifikasi masalah pembelajaran, sudah menyusun praktek baik, sudah selesai dan sudah dinilai, kemudian pelajari bahan pembelajaran secara mandiri dan terbimbing. Ini kemarin jenengan pertama-tama mengunggah instrumen AKPK, kemudian mengidentifikasi masalah, tugas 2, tugas 3. Kemudian pengajar diklat membimbing dan mereview kemajuan peserta ini melalui video conference atau chatting.
Conference dilaksanakan di hari pertama dan hari kedua kemarin penutupan OJT 1. Ini untuk JP-JP-nya. Identifikasi masalah pembelajaran ada 4 JP, praktik baik 3 JP, pendalaman materi 3 JP, jadi total keseluruhan untuk kegiatan OJT 1 adalah 10 JP. Nah, ini yang kemarin kita lakukan, Ibu. Di hari pertama ada video conference, yaitu kita membahas identifikasi masalah pembelajaran, kemudian di hari kedua, 3, 4 kita chatting-chatting ria, nggih. Dari mulai identifikasi masalah pembelajaran, praktek baik, pendalaman materi, kemudian di hari kelima kemarin video conference, yaitu presentasi mengenai pendalaman materi. Ini model pembelajaran tadi berdasarkan panah-panah, refleks dan observe dan refleks. Pada tahap ini peserta bersama seluruh elemen sekolah melakukan observase atau pengamatan kondisi nyata sekolah secara keseluruhan untuk mengidentifikasi berbagai masalah pembelajaran yang ditemukan dan penyebabnya, serta melakukan refleksi untuk menemukan masalah pembelajaran yang utama yang perlu diatasi. Jadi dari beberapa masalah-masalah yang jenengan temukan, jenengan menulis satu masalah utama yang paling menonjol untuk diisi di pengidentifikasi masalah sekolah. Untuk penerapannya, kalau observasi, kita melakukan belajar mandiri di LMS, dan observasi bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kalau observasi langsung, ini melibatkan warga sekolah dan stakeholder, kemudian interaksi atau komunikasi secara daring sama peserta atau pengajar diklat. Kemudian di kegiatan refleksnya, merefleksi hasil observasi sebagai bahan identifikasi masalah pembelajaran, menggerakkan warga sekolah untuk merefleksi hal-hal yang telah dilakukan dalam peningkatan mutu pembelajaran, mengidentifikasi masalah berdasarkan hasil refleksi, kemudian menyiapkan bahan sharing praktik baik yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran, interaksi atau komunikasi secara daring dengan sesama peserta dan pengajar diklat. Ini sudah, Bu. Oke, kita masuk ke IST. Ini in-service training, tatap muka langsung sebanyak 40 JP, setara 5 hari, atau tatap muka virtual sebanyak 40 JP, setara 8 hari. Kalau secara daring 5 hari, kalau luring 8 hari. Kebalik ya, Bu, kalau luring 5 hari, kalau daring 8 hari. Kemudian diskusi penyampaian masalah dan pemecahan masalah dalam kelompok yang telah pengajar berdasarkan kesamaan atau kemiripan tipe masalah. Jadi nanti di hari ketiga kegiatan IST, saya akan memetakan judul-judul praktik baik jenengan, kemudian saya ingin meminta salah satu dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Selanjutnya, berbagai praktik baik dalam kelompok yang telah dipetakan pengajar berdasarkan kesamaan atau kemiripan tema praktik baik. Ini nanti ada di hari ketiga, Bu. Setelah itu, menyusun matrik rencana pengembangan sekolah, merancang instrumen MONEF, membuat jadwal rencana tindak lanjut. Selanjutnya, tes awal atau akhir melalui SIM diklat tendik. Jadi setelah Zoom ini ada tes awal jam setengah 12. Setelah orientasi program ini nanti jam 11 selesai, kemudian jenengan-jenengan ini ada waktu 30 menit untuk persiapan mengikuti tes awal. Ini untuk struktur program IST, tes awal. Nah, ini seharusnya tadi kebijakan Kementerian Pendidikan dulu, kemudian baru orientasi program. Setelah itu ada tes awal, break sejenak, lanjut lagi Zoom lagi, untuk pemecahan masalah pembelajaran. Pemecahan masalah pembelajaran itu 11 JP, jadi tidak hari ini saja, Ibu. Sampai hari ketiga, itu nanti kita membahas pemecahan masalah pembelajaran. Kemudian berbagai praktik baik, implementasi manajerial, supervisi guru dan teknik, dan pengembangan kewirausahaan, penyusunan rencana pengembangan sekolah, kemudian ada tes akhir. Jadi total keseluruhan adalah 40 JP pada kegiatan IST selama 8 hari. Nah, ini jadwal pelaksanaan IST tatap muka virtual B2 hari ke-1. B2 itu ada pertama jam dan jam kedua. Nah, B2 ini kebijakan kementerian, Bu.
Tadi belum bisa, jadi diundur setelah orientasi program ini. Terus B3 ini, B3 orientasi program yang sedang kita laksanakan sekarang. Kemudian B1 ada tes awal. B4 kita zoom lagi membahas pemecahan masalah pembelajaran. Nah, B4 ini ada sampai di hari ketiga, Ibu. Oke, jadi hari nanti setelah mengikuti tes, kita membahas masalah pemecahan masalah pembelajaran sampai hari ketiga, nggih. Kemudian di hari keempat ada B5. B5 ini berbagi praktek baik. Berbagai praktek baik ini kita laksanakan sampai hari ke-6 sini. Setelah itu ada B6. B6 yaitu penyusunan RPS. Sampai di hari ke-8 selanjutnya ada B7 yaitu tes akhir. Ini tatap muka langsung Ibu selama 5 hari saja. Kemudian ini model pembelajaran tahap menerapkan tahap plan dan sintak pembelajaran ORPER, observe, reflect, plan, action, evaluate, dan reflect yang tadi ada di slide kedua, yang merupakan hasil modifikasi dari teori U oleh Otto Scharmer 2007. Sinteks pembelajaran yang digunakan pada tahap ini adalah ILEAD. Tadi ya Bu, yang tanda panah panjang, ada introduction, link, enforcement, awareness, dan development. Kemudian pada siklus ini, peserta menyusun rencana pengembangan sekolah RPS untuk dilakukan pada tahap OJT 2. Jadi di tahap IST itu nantinya dengan sibuk mengerjakan tugas RPS yang nantinya akan dipresentasikan di OJT 2. Penyusunan RPS dilaksanakan setelah peserta berdiskusi dan berbagi praktek baik untuk menemukan berbagai alternatif solusi masalah yang telah ditemukan pada saat OJT 1. Baik Bu, ini penerapan model pembelajaran tahap IST ya. Tahap diklat IST, kemudian modelnya kita menggunakan plan, sintaknya kita menggunakan ILEAD yaitu introduction, langkah dari introduction apa saja yang dilakukan peserta yaitu saling memperkenalkan diri dengan penuh keakraban, kemudian menyimak penyampaian tujuan pembelajaran, menyampaikan pokok-pokok penting tentang masalah pembelajaran yang ditemui di sekolah. Kemudian disintak linknya, aktivitas pesertanya yaitu menyampaikan poin penting materi yang sudah dipelajari, menyampaikan masalah pembelajaran yang relevan dengan materi, yaitu mengkaitkannya dengan masalah apa saja masalah yang ada di sekolah, kemudian menyampaikan strategi, cara dalam menyelesaikan masalah yang dipilih tadi. Disintak enforcement, aktivitas peserta yaitu menganalisis kesesuaian antara identifikasi masalah dengan solusi, berdiskusi untuk menemukan solusi masalah yang dapat mengukur 4 pilar perwujudan student well-being tadi. Kemudian berbagai praktek baik sama peserta, merefleksikan hasil dari tugas praktek baik. Baik, selanjutnya sintak awareness. Aktivitas peserta diantaranya yaitu merefleksikan hal-hal yang telah dipelajari dan manfaatnya apa, menyampaikan keberhasilan dalam mengikuti pembelajaran, kemudian menyampaikan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk melaksanakan solusi dalam bentuk RPS, rencana pengembangan sekolah. Yang terakhir adalah sintak development. Belum. Mempelajari materi dan sumber yang relevan, merancang RPS, kemudian merancang jadwal RTL. Ya Bu. Jadi ada tahapan-tahapan aktivitas jenengan-jenengan yang sudah disintakskan pada model plan di in-service training ini. Oke, kita masuk ke on the job training 2, OJT kedua. Ini dilaksanakan secara daring selama 11 hari di sekolah jenengan-jenengan. Pada kegiatan ini, peserta akan melaksanakan pengembangan sekolah yang telah disusun di IST dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah atau select stakeholder dan pemangku kepentingan
Kemudian menyusun laporan pengembangan sekolah, melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pengembangan sekolah, dan kemudian melakukan refleksi. Ini kegiatan yang ada di OJT 2, Ibu. Ini peserta disuruh mengunduh, kemudian mengerjakan, dan mengunggah kembali tugas jurnal harian pelaksanaan RPS, analisis hasil monef RPS, rambu-rambu pembuatan video, dan rambu-rambu penyusunan laporan. Ini nanti semuanya ada di LMS, ya Bu. Tinggal dengan klik-klik, kemudian download, kerjakan, kemudian unggah lagi di tugas latihan, ya di pengumpulan tugas dan latihan. Kemudian pengajar diklat membimbing peserta secara daring dengan kewajiban 2 JP per hari dan melakukan review ketuntasan belajar peserta. Ini bimbingan akan dilakukan melalui video conference dan chatting. Untuk pelaksanaan rencana pengembangan sekolah, waktunya ada 12 JP. Tadi ya Bu, berdasarkan tabel B3, B1 tadi. Kemudian refleksi pelaksanaan rencana pengembangan sekolah ada 8 JP. Kemudian kita evaluasi semua kegiatan yang ada di OJT 2. Ini ada 1 JP. Jadi total untuk struktur program OJT 2 itu terdapat 21 JP selama 11 hari. Baik, ini Bu untuk jadwal pelaksanaan OJT 2. Nah, di sini kan medianya paling banyak di chatting ya, di chatting, dan di konferensinya ini ada 2 hari saja. Kemudian di hari ke-7 ada refleksi pelaksanaan RPS sampai dengan hari ke-10. Terakhir adalah evaluasi di hari ke-11. Ini menggunakan SIM Diklat Tendik. Tes akhir nggih, Bu. Oke, selanjutnya model pembelajaran pada OJT 2. Strategi pembelajaran pada tahap OJT 2 ini menerapkan unsur evaluate dan reflect dari siklus pembelajaran ORPER. Tadi yang observer dan reflect itu tadi ada di OJT 1. Kemudian plan ada di IST. Selanjutnya evaluate dan reflect ini ada di OJT 2. Pada siklus ini, peserta bersama seluruh pemangku kepentingan dan warga sekolah melaksanakan pengembangan sekolah yang telah disusun pada IST. Kemudian menyusun laporan pelaksanaan RPS dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan. Jadi dengan di OJT 2 ini paling banyak presentasinya hasil dari kegiatan di IST. Oke, ini modul pembelajaran pada OJT 2. Di sini ada action, yaitu warga sekolah melaksanakan RPS setelah disusun, kemudian mengembangkan instrumen monef pelaksanaan RPS, melakukan monitoring pelaksanaan. Kemudian jangan lupa untuk membuat video unjuk kerja dari penugasan-penugasan yang sudah dikerjakan. Di sintak evaluasi, yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan RPS, menganalisis data hasil evaluasi, melaporkan hasil kemudian menyusun laporan RPS. Di sintak reflect, para peserta melakukan refleksi hasil belajar, kemudian menyampaikan kesan, manfaat, apa yang didapat dari pelaksanaan OJT 2, kemudian menyampaikan keberhasilan yang sudah dilaksanakan pada kegiatan OJT 2. Oke, Ibu. Oke, ini saya bocori penilaian diklat penguatan kepala sekolah ya, Bu. Oke, jenis penelitian OJT 1. Penelitian pada OJT 1 ini diperoleh dari keluar masuk ya, Bu, ini. Bu Sugiasi baru masuk lagi, Bu. Penilaian pada OJT 1 diperoleh dari unjuk kerja peserta dalam melakukan identifikasi dan merumuskan masalah pembelajaran di sekolah. Ini bobotnya 10%, Bu. Kemudian sikap peserta selama mengikuti kegiatan OJT 1 diperoleh dari keaktifan, kedisiplinan dalam mengikuti proses kegiatan,
kemandirian, dan rekaman ketuntasan belajar di LMS yang menunjukkan kehadiran minimal 95%. Karena itu nanti kan ada laporannya, jadi kan sudah buka linknya apa belum, sudah mendownload apa belum, gitu Ibu. Yang kedua, menentukan solusi dari kegiatan OJT sampai SD. Nah, di nilai sikap pada OJT 2 ini juga hasil akumulasi dari bertambah 10% nilai pengetahuan dan 10% dari nilai sikap. Oke, rata-ratanya semisal jenengan-jenengan ini dapat nilai 88, berarti kita masuk ke angka 86 sampai 100, predikatnya sangat memuaskan. Kalau nilainya ada 65 berarti cukup memuaskan. Kalau nilainya 23 berarti masuk predikat memuaskan. Oke, ternyata sudah selesai. Baik, terima kasih Bu untuk orientasi programnya. Kemudian saya persilakan Bu Admin untuk mengaktifkan suara peserta jika ada peserta yang bertanya ya Bu. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop dulu share screen-nya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Terima kasih. Dari orientasi program barangkali ada yang dipertanyakan. Tugas-tugasnya nanti seperti apa di IST? Baik, Bu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan kepada pengajar. Saya lihat tag awal ya Bu Siska nggih. Bu Siska. Iya Bu. Setelah ini ada tes awalnya. Setelah ini ada ini tes awal. Jadi ini tes awalnya akan kami share pukul 11 nggih. Ini kan masih ada waktu. Silakan untuk para peserta kalau ada yang mau ditanyakan kepada pengajar. Nggih. Ya Bu, jadi nanti untuk mengisi nilai tesnya jangan takut ya Bu ya, dijawab sebisanya dan jangan lupa berdoa. Untuk IST di hari pertama ini tidak ada tugas Bu, cuma melaksanakan tes awal saja setelah organisasi. Bu Eka mungkin mau mengeluarkan suara Mas? Ya. Bu Endang. Terima kasih Bu Eli. Ya, terima kasih Bu Eli. Tadi dijelaskan bahwa untuk kegiatan in-service training
ada bagian yaitu berbagi praktik baik dalam kelompok yang telah diciptakan pengajar berdasarkan kesamaan atau kemiripan tema praktik baik. Maksudnya kemarin kan kita juga sudah membuat praktik baik. Apakah yang dimaksudkan di bagian IST ini kita akan membuat lagi ataukah yang sudah kita kerjakan kemarin? Terima kasih. Oke, Ibu Endang. Baik. Yang sudah kita kerjakan kemarin Ibu di tugas praktek baik, nanti saya akan memetakan tema mana saja yang sama. Kemudian saya suruh jaringan-jaringan ini presentasi berdasarkan kelompok yang sudah saya temakan. Gitu saja. Tidak mengerjakan lagi. Ibu Eli, berarti ya itu ada pembagian kelompok. Nanti kalau pengumpulannya tetap mandiri Bu, tapi pengerjaannya secara berkelompok gitu. Bisa berkelompok. Terima kasih. Ini yang tanya siapa ya Bu? Nggak di spotlight sama Bu Siska. Saya pengen tahu wajah ibu-ibu ini. Ya Bu, ini bener ini. Oh iya, sinyalnya mungkin ya. Iya. Oke. Monggo mungkin dari peserta yang lain ada yang mau ditanyakan. Mumpung Ibu pengajarnya masih di sini. Halo Bunda Eli. Halo Ibu. Ini tadi kan disampaikan kalau di ISP tadi 40 JP. Berarti gimana Bu? Waktunya nanti di ISP itu tadi kan katanya JP Bunda. Selama 8 hari. Berarti apakah itu waktu jamnya juga lebih lama dibandingkan? Ngeten Bu. Ini 1 JP-nya ini kan 45 menit. Berarti kalau dalam per hari IST ini ada 5 JP, berarti 5 kali 45 menit. Mungkin 3 jam, 45 menit. Terima kasih. Mungkin menyiapkan itu Bu, untuk awalnya saya ini jelaskan itu tadi Bu. Setelah ini saya share biar bisa dipelajari lagi. Oke. Ya, makasih Beli ya. Pokoknya jangan diawur. Dipikir dulu kalau udah nyata diawur. Susah. Mengerjakan, semoga nilainya 100. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli atas pemaparan materinya. Untuk ibu-ibu, setelah ini kita akan melakukan tes awal ya. Halo ibu-ibu. Dan sinyalnya Bu Siska apakah susah? Ada ini di kampus ini. Ya. Susah sinyal. Iya, apakah kedengaran suaranya? Dengaran. Dengaran, Bu Siska. Jadi habis ini kita akan melakukan tes awal ya Bu. Nggih, Bu. Untuk ini ya, kan saya share dulu di grup WA kan saya share.
Ya, sudah saya share di grup WA ya Bu, silakan dibuka. Itu ada panduannya untuk mengakses, silakan dipahami dulu, nanti habis itu kita baru buka tes awalnya ya. Jadi tes awal itu nanti isinya ada ini, 30 soal kalau nggak salah untuk diisi. Sambil dibuka ya. Sambil dibuka, sambil dibaca. 30 soal. Iya, Bu. Kembali ke LMS ya. Grup, bisa di grup dulu. Iya, Bu. Iya, sudah bisa di grup. Ya, sudah saya share di grup, Bu. Ya. Berarti ini kembali ke LMS ya, Bu ya? Tidak pakai, Bu, lewat WA. Dibuka lewat WA. Yes. Itu panduannya nanti untuk tes awal, silakan dibaca terlebih dahulu. Panduannya ya. Mulai tes awal. Panduannya. Ini keluar dari Mateng kan. ya Allah. Kita keluar dari mesin. Ini wis keluar tambahkan. Wah, tulis kan keluar kan. Tenang gua. Apa? Iya. Mama. Mama. Tes awal.
Halo Ibu. Halo Ibu-Ibu, masih stay di Zoom ya? Iya. Oh ya Bu, sinyalnya jelek, terus ini saya ganti. Oke. Jadi sabar dulu ya Bu, jadi ini tes awalnya ini tuh otomatis, jadi akan dimulai setengah 12 dan selesainya itu jam 12:30. Jadi Ibu-Ibu silakan. Ya, kalau bisa sinyalnya. Kalau bisa sinyalnya cari yang kuat ya Bu. Soalnya kan ini waktunya juga nggak ada tambahan waktu dan juga otomatis gitu Bu. Jadi nanti kalau Ibu-Ibu semua terkendala dengan sinyal, takutnya itu bakal keluar masuk. Jadi silakan cari tambahan kuota. Kalau mungkin sisa kuotanya sedikit, dan silakan cari sinyal yang kuat. Dan nanti waktu tes awal itu tidak keluar masuk gitu ya. Jadi Ibu siap-siap saja nanti jam 11:30 langsung dibuka ya, dan diklatnya. Ya. Setengah 1.
kita keluar aja dari Zoom Ya, karena kita nanti keluar kan dari Zoom. tes awalnya setengah 12 sampai setengah 1. Kita tinggalkan aja. Iya, iya, sebentar. Untuk ibu-ibu yang lihat dari Zoom, mohon untuk masuk kembali ya. Saya nggak tahu jumlah Jadi ini sambil menunggu setengah 12, silakan ibu-ibunya bisa minum, makan, atau aktivitas yang lainnya, Bu. Monggo, nggak apa-apa, sambil menunggu jam setengah 12. Tapi jangan keluar dari Zoom ya, Bu. Soalnya itu tetap diawasi dari sini, dari Zoom. Nanti ada pengajar juga yang akan masuk kembali untuk mengawasi. Maksudnya aku Nanti tambah perkenalan, sekarang. belum dibuka. Yang masnya ya. Saya kirim di Zoom ya, Bu. Kiki, Mbak, masuk Mbak.
Siska silakan.